Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di salah satu syabakah atau Zoom ini untuk sama-sama sharing, berbagi pengalaman dengan akhuna al-fadil Syekhuna yang sudah berada di Jamiah, yaitu Ustadz kita akhuna al-fadil Wildan Yunus hafizahullahu taala. Maka tidak perlu berpanjang lebar, kami langsung saja berikan kesempatan untuk Ustadz Wildan Yunus untuk memberikan gambaran ataupun sharing pengalaman beliau mendaftar sampai tiba di Jamiah. Tafadhal Ustadz Wildan Yunus. Baik, insyaallah. Mungkin lebih enak kayaknya kita lebih sambil buka video yang bisa aja kali ya. Yang bisa buka. Yang nggak bisa jangan ada mas. Ya, sebelumnya buka dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la hawla wala quwwata illa billah. Sebelumnya perkenalkan nama Ana Wildan Yunus, Ana asal dari Bandung. Sebenarnya belum cocok ya kalau dipanggil Ustadz, jadi karena Ana juga masih thalib sama seperti antum. Jadi mungkin ke depannya bisa dipanggil Bang atau lebih gimana. Dan Ana juga terhitung masih muda lah, semoga masih muda. Umur masih 21, alhamdulillah, masih berjalan. Baik, sebelum Anda bahas untuk dari pendaftaran dan sampai tiba di sini, itu ada satu yang ingin Anda bahas. Mungkin kebanyakan dari kita di sini lulusan dari pondok pesantren yang ada di Indonesia. Pasti banyak yang berkeinginan untuk melanjutkan studi di di Saudi. Nah, kalau semisal antum memang punya cita-cita untuk belajar di Madinah semisal, atau di Mekah, atau di Riyadh, Jeddah, itu saran Ana, antum jangan lanjutin yang hafal al-batin. Karena ketika antum sudah dapatkan satu beasiswa dari Saudi, itu antum nggak bisa dapetin beasiswa di kampus yang lain. Karena pada dasarnya semua fasilitas beasiswa atau yang diberikan kampus itu bukan berasal dari kampus tapi dari kerajaan Saudi. Jadi mau yang kuliahnya di Madinah, mau yang kuliahnya di Mekah, di Riyadh, Jeddah, Tabuk ataupun yang di mananya di hafal batin, fasilitasnya tetap sama dari segi mukafaah, dari segi tiket, dari segi uang buku dan yang lain-lain. Nah, dan tetap alhamdulillah Ana putuskan untuk lanjutkan ke sini. Sebenarnya itu Ana tuh keterima tuh di Makbul di 2021. Ana sebenarnya itu daftar tuh tahun 2019. Lalu muncul email tarsih yang seperti yang antum dapetin itu juga di 2019. Dan yang makbul pada tahun itu tuh sebenarnya ada Indonesia tuh ada 2 orang. Cuman beliau belum berangkat. Ada namanya Akhwan Fakhrul Razi. Dia belum berangkat sekarang, mau berangkat insya Allah bentar lagi katanya. Jadi dari 2019 itu sebenarnya Jamiatul Hafidz Batin udah menerima beberapa mahasiswa. 2020 juga begitu, 2021 juga begitu. Nah, dari 3 tahun ini mereka menerima makbul, masih belum ada yang berangkat karena corona, dan baru bisa berangkat semuanya di tahun 2021 ini. Jadi kita yang ada di sini, mahasiswa-mahasiswa beasiswa yang dapatkan beasiswa luar negeri itu semuanya dijadikan satu angkatan. Di antara kita ada yang makbul 2019, makbul 2020, makbul 2021, dan Ana sebenarnya makbul 2021. Nah, jadi Jamiah Hafal Al-Batin itu sebenarnya sebuah jamiah yang didirikan tahun 2014 dan baru menerima beasiswa untuk luar negeri itu 2019. Jadi kalau semisal setelah ini antum datang, antum hitungannya angkatan kedua. Dan karena yang ada di sini angkatan 1 jumlahnya pun nggak nyampe 50, sekitar 48, 40. Anda juga kurang tahu pastinya.
Begitu. Nah, nanti ketika antum memang sudah yakin untuk melanjutkan di hafal al-batin dan sudah ya udahlah ana insyaallah lanjut di hafal al-batin aja gitu. Antum bisa ikutin apa email-email yang untuk masuk, ntar ada istimaroh, ada antum disuruh isi data dari apa pas foto, terus scanan paspor, terus email, terus ini pokoknya data-data yang lain lah. Itu insya Allah diminta sama mereka. Lalu setelah itu, dulu itu waktu itu Ana diminta untuk bikin video kurang lebih sekitar 3 menit, di mana kita tuh ngomong di situ kenapa kamu pengen belajar di hafal batin, kenapa kalau semisal kamu keterima proses apa yang kamu kuliah apa yang ingin kamu ambil gitu di sini. Itu. Nah, setelah habis itu, setelah bikin video, sebenarnya tuh Ana hampir lupa kalau Ana murosyah karena memang agak lama gitu. 2019, 2020 sampai akhirnya 2021 bulan November kalau nggak salah atau Oktober itu ada masuk email Ana. Di situ ditulis tamat muwafaqah Wizarat Ta'lim di ta'limika fi Jami'at Hafal Batin. Jadi Wizarah Kementerian Pendidikan di Saudi sudah memberikan persetujuan kalau semisal anak belajar di kampus Hafal Batin. Dan pada situ juga langsung ada muncul calling visa. Setelah ada calling visa, kita harus urus berkas gitu. Karena Jamiat Hafal Batin ini belum ada Indonesianya, jadi belum ada PPMI waktu itu kan. Dan jelas karena emang baru Ana sendiri di sini mahasiswa Indonesia. Kalau misal Anda terima di kampus yang lain kayak di Riyadh, Jeddah, atau di kampus-kampus yang udah banyak orang Indonesianya, mungkin ntar pendaftar apa namanya tuh Anda bisa langsung diurusin pemberkasannya. Jadi ntar kalau semisal Anda udah dapat email, kalau semisal udah dapat muwafaqah, udah makbulnya itu, sekarang kan Anda masih di murosyah. Ntar antum harus urus berkas itu di Jakarta, ada apa namanya itu legalisasi ijazah, legalisasi SCK, SKCK, terus medical check up dan yang lain-lain lah untuk pengurusan visa ke Saudi. Setelah itu antum datang udah dapat visanya, antum baru bisa apa namanya tuh berangkat ke Saudi. Berangkat ke Saudinya itu harus transit dulu, antum nggak ada yang bisa langsung ke Hafar al-Batin. Jadi kalau misalnya antum lihat di Google Maps, Hafar al-Batin itu letaknya di ujung Saudi, dari Riyadh ke sananya lagi. Jadi kalau misal antum lihat antara Mekah sama Madinah itu kayak Mekah sama Hafar al-Batin itu ujung ke ujung. Nah, apa namanya tuh? Setelah antum ntar nyampe di Jeddah atau di Riyadh, mungkin antum karantina dulu, karantina corona, gara-gara corona. Mungkin sekitar 5 hari, 4 hari. Habis itu antum bisa terbang lagi ke apa namanya tuh, ke bandara yang ada di Hafar al-Batin, namanya Faisal. Dan insya Allah semua biaya, semua tiket itu ditanggung oleh sama pihak kampus. Adapun sebenarnya karantina itu sebenarnya nggak ditanggung, jadi ya harus siap-siap untuk menyediakan biaya untuk karantina. Dan sebenarnya ntar dari kampus juga ada namanya uang badal tajhiz, uang untuk mengganti istilahnya uang yang telah kita keluarkan untuk persiapan di Indonesia untuk pembuatan visa. Jangan lihat cuma ya. Segitu aja untuk apa namanya tuh penjelasan singkat lah dari pendaftaran sampai berangkatnya sampai anak tiba di sini. Adapun untuk jamiah sebenarnya, karena ini jamiah ini kan dikhususkan untuk orang-orang Saudi aslinya, baru membuka beasiswa 2019. Jadi sebenarnya sakan untuk tulab itu belum ada. Jadi sekarang sementara itu kita tinggal di sakan untuk asatidah atau untuk dokter-dokter yang mengajar di sini, dosen-dosen yang mengajar di sini. Jadi tipe apa namanya tuh, tipe asrama yang kita tinggalin di sini itu kayak apartemen yang ada ruang tamunya, ada
dapurnya, ada ruang mesin cuci, ada jemuran, ada kamar 3, kamar mandi ada 1, 2, 3, 4, kamar mandi ada 4. Tapi insya Allah ke depan akan dibikinkan mabna khos di Sakan Tulab. Jadi ada gedung khusus untuk mahasiswa tinggal di sini. Sebenarnya kita tinggalin di sini ini asrama untuk dokter-dokter atau asatid yang mengajar di Jamiatul Hafrul Batu. Dan untuk fasilitas alhamdulillah lengkap. Dan oh ya, satu lagi, untuk sementara ini masih belum ada mat'am jamiah. Jadi kita belum ada mat'am. Kan di sini di jamiah lain itu kalau antum datang ke jamiah Madinah, Islamiyah di Madinah, antum ada tempat makan gitu. Kalau antum mau makan ke sana. Kalau di sini karena masih emang baru, jadi kita masak sendiri. Tapi alhamdulillahnya semua pasokan makanan, bahan baku itu disuplai dari kampus semua, dari tomat, timun, telur, ayam, ikan, nasi, minyak, gula, semuanya lah. Pokoknya sampai ke garam-garam, bawang, kentang, yang gitu-gitunya disediain sama kampus alhamdulillah. Jadi itulah kurang lebihnya di Hafrul Batu. Terus sebenarnya menurut jadi minus di sini, cuman ya sebenarnya minus ini bisa jadi positif lah. Kenapa? Karena kampus ini sangat besar. Sebenarnya kampusnya itu tanah kampus itu udah ada dan sangat-sangat besar gitu. Akhirnya ngebuat kita tuh jauh dari kota gitu. Kalau misal kita tinggal di ujung tanah kampus mungkin akan lebih dekat ke kota. Cuman kalau sekarang kan kita dekat di tengah kampus gitu. Bahkan di belakang, tanah belakang karena kan kampus. Jadi untuk ke gerbang depan itu naik mobil aja butuh sekitar 5 atau 7 menit. Kalau jalan kaki kan makin jauh. Jadi untuk keperluan, kalau misal kita ada keperluan, itu insya Allah Jamiah itu memfasilitasi bus yang berangkat setiap hari Jumat setelah sholat maghrib. Jadi setiap hari Jumat setelah sholat maghrib itu kita pergi ke istilahnya pergi ke kota, tempat ada mall, ada supermarket, ada ya kita beli keperluan semaunya kita. Kalaupun antum mau keluar sendiri, ya silakan aja. Cuman kan di sini masih belum ada kendaraan. Kecuali kalau antum nebeng mana atau naik Uber kayak Grab-nya di sini gitu, atau Gojek-nya di sini bisa juga. Gitu. Itu aja. Mungkin kurang lebihnya itu yang bisa Anda jelaskan. Oh ya, kenapa tadi Anda sebut bilang negatif? Karena kenapa negatif ini bisa jadi positif? Karena mukafaah yang antum dapat per bulannya itu bisa antum tabung. Kalau semisal antum di jamiah lain itu mungkin setiap hari antum bisa ngeluarin uang karena antum jajan setiap hari. Kalau kita di sini ngeluarin uang mungkin seminggu sekali dan itu pun secukupnya. Jadi mungkin bisa lebih hemat. Mungkin setelah pulang antum bisa bawa tabungan atau mau jadi modal nikah ataupun terserah itu. Atau yang kalau misalnya udah ada yang nikah juga mau nambah 2, alhamdulillah. Gitu dari mungkin kayaknya sebenarnya tadi lihat sini kayaknya ada yang udah menikah kayaknya. Sebenarnya Ana di sini juga sebenarnya mahasiswa paling muda 21. Ada yang 22, ada yang 23, ada yang 26, ada yang udah nikah, ada yang punya anak, ada yang di sini mahasiswa udah punya istri 2 juga ada. Mungkin Ana rasa itu aja yang bisa Ana sampaikan. Kalau bisa ada pertanyaan mungkin boleh lah. Kalau ada yang mau nanya mungkin. Asik. Silahkan Ikhwah kalau ada yang ingin bertanya. Ana pengen nanya. Bisa ditulis. Gimana? Fadil. Mana ya? Antum mungkin tahu ya, mungkin tahu kuota untuk mahasiswa Indonesia tahun ini kira-kira berapa gitu Pak? Mungkin antum dapat informasi atau Ana juga wallahu a'lam sebenarnya dari ngelihat kuota yang diberikan untuk
mahasiswa Indonesia sebenarnya ini kurang tahu berapa. Cuman anak yakin makin tahun makin banyak. Tahun pertama itu 2019 itu ada namanya Akhwan Fakhrul Razi. Habis itu tahun 2020 itu masih satu namanya Yunus siapa gitu, Yunus pokoknya. Nah tahun 2021 itu sebenarnya ada dua yang keterima. Ana sama ada namanya tuh Ricky siapa gitu. Oh, Ricky Fakhrul Razi, Akhwan lupa namanya kebalik-balik. Pokoknya 2021 itu makbulnya ada dua. Cuman yang satu ini dia nggak ngambil karena dia masih memperjuangkan pengen kuliah di apa namanya tuh universitas yang lain di Madinah. Dan sebenarnya menurut Ana itu tindakan yang salah gitu. Karena dia di sini udah makbul di sini, di kemungkinan dia keterima di kampus lain itu bakal susah. Jadi makanya Ana bilang tadi di awal kalau semisal memang antum mau kuliah di Madinah, di Mekah, Riyadh, Taif, atau Najran, ya silakan itu. Maksudnya jangan dilanjutkan yang ada di sini. Karena kalau semisal antum udah kencantol namanya jadi makbul, ya udah gitu. Antum mau nggak mau ya ambil di sini. Gitu. Ana kenapa ambil di sini? Ana sebenarnya murosyah diambil termasuk murosyah di Jamiah Islamiyah Madinah. Harusnya berangkat 2020, cuman karena corona jadi gagal. Jadi semua pendaftar 2019 itu nggak ada yang berangkat. Akhirnya ketika Asmaul Makbulin keluar yang kemarin, itu keluarnya malah di adik kelas Ana. Jadi istilahnya angkatan 2019 itu udah nggak dianggap. Kalau yang Anda dengar dari Imadatul Qabul wa Tasjilnya itu, jadi ketika Saudi menutup beasiswa, pihak kampus UIM itu belum memberikan nama-nama murosyah itu, belum memberikan nama makbul. Nah, pas dibuka, mereka itu punya dua berkas 2019 sama berkas 2020. Nah, sama Wizaratul Ta'lim itu, yang 2019 itu kayak, ya udahlah gitu, disingkirkan, diambil yang 2020. Jadi untuk kuota Indonesia, wallahu a'lam berapa gitu mungkin bisa banyak. Soalnya tahun kemarin itu murosyah di Indonesia itu sedikit. Gitu. Ada sekitar nggak nyampe 10 orang. Gitu. Mungkin yang berangkat juga sedikit. Gitu. Tapi ini kayaknya Anda lihat sekitar 30 ya, ada hampir 30 orang. Ya semoga kuotanya juga lebih banyak. Terus. Kira ada pertanyaan lain? Jadi terkait untuk yang angkatan antum tahun ini itu dicampur dari tahun 2019 sampai 2021 ya? Iya. Karena 2019-2020 itu mereka nggak bisa berangkat gara-gara corona. Sampai umroh haji juga kan ditutup kan, baru dibuka tahun ini. 2021 kemarin. Iya, iya. Dan apa ya, dari yang dapat email itu kan kami itu sekitar 93 orang kan. Tulisannya kan dari luar Saudi itu kan beasiswa yang untuk luar Saudi. Dan otomatis itu kan kalau di luar Saudi kan bukan hanya dari Indonesia kan, ada yang dari India, ada dari Filipina juga. Tadi lihat emailnya. Jadi ini ada pertanyaan. kemungkinannya untuk diterima itu kayaknya memang lebih besar untuk angkatan ini. Karena angkatan antum aja tadi 48. Iya, mungkin tahun ini kemungkinan lebih besar, lebih banyak yang keterima lah, karena murosyahnya juga lebih banyak. Karena tahun-tahun kemarin itu Jamiah Rabat ini belum kesorot lah gitu. Makanya nanti termasuk mahasiswa pertama Indonesia yang ada di sini. Sedangkan dari negara-negara lain juga jumlahnya sedikit, kayak Bangladesh cuma ada 3, India cuma ada 3, Jazair ada 2. Yang banyak itu Filipina di sini. Filipina ada 9, sisanya ya cuma 1. Afghanistan 1, Yaman 2, sisanya sedikit-sedikit. Gitu. Oh, baik. Syukran, Syekh. Insyaallah mungkin tahun depan lebih banyak. Ini ada pertanyaan di chat, bagaimana kemudahan untuk berumroh dari hafal batin? Sebenarnya untuk umroh itu kan kita tuh punya waktu libur gitu. Kalau yang Anda lihat dari rekan akademik itu libur terdekat anak itu ada di tanggal 2 Februari
sampai 6 Februari ada 4 hari. Habis itu bulan Maret itu ada libur 9 hari. Bulan ketika Ramadan juga ada libur sekitar 11 hari. Nah, di waktu-waktu itu antum bisa pakai untuk umroh atau antum pergi ke tempat lain. Kalau antum mau maksa 4 hari itu sebenarnya dipakai untuk umroh bisa gitu. Cuman anak nggak akan pakai waktu 4 hari itu untuk umroh karena menurut anak terlalu pendek. Mending ntar yang pas 10 hari jadi bisa puas. Nah, untuk umrohnya sendiri sebenarnya bisa naik bis. Naik bis itu dari sini ke Madinah itu 12 jam. Dan kalau naik bis itu antum didapat potongan 50%. Kalau semisal antum ngasih bukti kalau semisal antum itu tolib. Kayak semisal harga dari Madinah dari sini ke sini kalau nggak salah itu sekitar 230 real kalau nggak salah. Ketika antum nunjukin di tokoh jamiah atau antum tunjukin kalau misalnya antum itu tolib, itu dapat 50%, jadi harga tiketnya itu jadi cuma 115 real. Itu aja untuk umroh sebenarnya. Dan sebenarnya kalau ntar antum udah di Madinah atau di Mekahnya itu sebenarnya urusan masing-masing, atau antum bisa calling teman antum yang ada di Madinah atau di Mekah gitu. Dan kota besar yang paling terdekat sini sebenarnya lebih dekat ke Riyadh, ibu kota Saudinya sendiri. Jarak waktu antara murosyah awal dan murosyah nihai kira-kira berapa lama? Sebenarnya Anda lupa ya, murosyah awal sampai nihai itu sekitar berapa lama? Allah alam, Anda juga lupa. Cuman yang jelas, Anda juga sama daftar itu bulan 2019. Setelah sekian 2 minggu lah, kurang dari 2 minggu itu dapat email yang kayak antum, terus Anda lanjutin, terus ntar habis itu dapat murosyah akhir, habis itu berangkat makbul itu 2021. Sebenarnya kalau semisal mau diteliti, itu setiap murosyah itu bakal jadi makbul, cuman perbedaannya makbulnya 2019 atau 2020 2021 itu tergantung muwafaqah dari Wizarah Ta'lim. Jadi sekali lagi kalau semisal antum mau ngambil jurusan kuliah di kampus lain, ya silakan jangan dilanjutin dari sini. Tetap perjuangan kampus impian antum. Apakah umur udah lewat 25 tahun bisa diterima? Kalau bisa, di sini kan ada yang 26. 26 tuh ada beberapa. Ada yang udah nikah, punya anak. Yang penting itu setahu anak ya, tapi wallahu a'lam, setahu anak tuh yang penting itu antum daftar sebelum umur 25. Itu. Apakah setelah antum balas pesan dari jamiah ada balasan tambah istilah? Ya, ada balasan dari jamiah itu tambah istilah bin najah. Itu aja. Oh ya, untuk jurusan di Hafal Al-Batin, sebenarnya jurusan di Hafal Al-Batin itu yang tersedia lebih ke arah umum. Kayak ada kuliatul handasah, arsitek, kuliatul tibbiyah, kedokteran, terus matematika, yang gitu banyak, fisika, yang gitu-gitu banyak. Ada kuliah yang istilahnya berhubungan dengan ilmu agama, itu ada 2 di sini. Di kuliatul adab ada 2 kism, Qismul Lughah Arabiyah sama Qismul Dirasat Islamiyah. Nah, Qismul Dirasat Islamiyah ini yang anak ambil. Jadi untuk keagamaan di sini cuma ada 2. Ada Dirasat Islamiyah sama Lughah Arabiyah. Dan ketika antum masuk ke sini, itu antum bisa milih mau lughah dulu 1 semester apa 2 semester baru kuliah, atau antum mau langsung masuk kuliah. Kalau Anda di sini ngambilnya langsung kuliah karena Anda rasa cukup dan gak mau terlalu lama lah ngabisin waktu di sini gitu. Sebenarnya kan Anda udah telat 3 tahun gitu untuk kuliah. Kecuali kalau misal di Madinah Anda keterima, ya mungkin beda, Anda ngambil dulu supaya bisa lebih lama di sana. Habis itu, nah, antarpun antum datang ke sini, antum tuh nggak harus masuk ke kuliatul adab gitu. Bisa antum mau masuk kuliatul handasah boleh, mau bagian manajemen juga boleh gitu. Terserah antum maunya antum gimana. Jadi ketika antum nyampe di sini,
Itu terserah mau ambil jurusan apa aja. Tapi yang agak-agamaan cuma ada Lughah Arabiyah sama Dirasat Islamiyah. Dan Dirasat Islamiyah ini saya seputar Islam, mungkin ada fikih, tauhid, ya pokoknya seputar ilmu Islam yang secara umum. Dan ntar itu antum bisa namanya tuh tasjil muqarrar. Jadi antum pengen takhusus di apa? Takhusus di tafsir, takhusus di akidah, takhusus di fikih itu bisa. Nah, normalnya itu kan 8 semester. Dan semester pertama itu antum belum bisa tasjil muqarrarat. Jadi yang dipelajari di semester 1 itu semua mata pelajaran dasar di kuliatul adab. Kan anak itu termasuknya kuliatul adab. Dan yang di semester pertama Anda pelajarin ini itu ada asasiyatul ihsa, mungkin bahasa lainnya statistik dasar. Kayak tadi kita belajar kayak membuat apa sih? Laporan data pakai tabel, pakai diagram, gitu-gitulah pokoknya. Statistik dasar, terus ada Lughah Inggrisiyah, ada hisab ali, ada komputer, ada juga al-iman wa atharuhu dan yang lain-lain. Pokoknya yang semester 1 ini masih pelajaran umum dan antum mau nggak mau ya harus ikut. Ntar pas semester 2 baru antum bisa tasjil muqarrarat, antum tentuin mau antum takhusus di fikih, takhusus di tafsir, takhusus di akidah ada. Karena Anda juga udah ketemu beberapa dokter gitu. Ada yang dia S3 tafsir, S3 gitu banyak gitu. Jadi kalau misal antum mau ngambil jurusan kedokteran, arsitek juga di sini dibolehin. Asal antum bisa bahasanya aja. Terus pertanyaan yang ada lagi, apakah ketika murosyah boleh daftar di jamiah lain? Sebenarnya boleh atau nggak bolehnya itu nggak tahu. Cuman kalau anda tanya ke kelasan itu katanya boleh-boleh aja. Gitu. Cuman kalau antum udah makbul di salah satu jamiah, antum nggak akan bisa keterima di jamiah lain. Apa Ustaz, jika murosyah mabda'i di jamiah ini, apakah masih ada harapan untuk keterima di jamiah lain? Masih ada. Ana pas waktu 2019 itu murosyah di 3 kampus di Madinah, di Hafar al-Batin, di apa namanya itu ada namanya tuh UNB, University Northern Border. Sebenarnya ini lumayan bagus gitu, karena dia ntar mahadudahnya di Jeddah, baru ntar ketika S1-nya di sana. Jadi masih bisa-bisa aja tuh mau ngambil di manapun juga masih bisa. Yang penting kalau misal antum mau ngambil Madinah atau ngambil Mekah atau di mana, saran anak antum jangan lanjutin untuk balas-balas email habis ini yang setelahnya gitu. Karena kalau bisa antum lanjutin terus antum jadi makbul, kalau udah makbul baru udah nggak akan bisa keterima lagi. Untuk proses murosyah itu, apakah yang belum dapat jawaban dari jamiah sama tasjil setelah ngirim itu gimana? Apakah berkasih kemudian? Oh, kalau ini Allah alam. Kalau misal belum dibalas, Anda sendiri belum tahu apakah emang belum diterima apa gimana, juga kurang tahu. Tapi yang jelas setiap kali Anda ngirim email, diminta sama mereka sesuatu, ada balasan tambah istilah bin aja. Itu aja yang Anda tahu. Ada mulazamah di masjid, ada insya Allah kemarin kita minta kayak muhadharah istilahnya kajian tematik gitu di mungkin tematik atau mungkin nggak tematik juga. Jadi ntar ada muhadharah karena dokter-dokter sini banyak, ada dokter takhusus di fikih ada, takhusus di tafsir juga ada, takhusus di akidah juga banyak ada. Jadi insya Allah katanya ntar akan ada muhadharah taklim di masjid. Ya mungkin pakai kitab terus kita ngikutin seterusnya gitu. Bagaimana nyikapinnya kampus. Jarak murosyah nihai sama qabul itu berapa lama? Anda juga kurang tahu, Anda lupa. Sebenarnya kalau semisal antum cepat qabul ya setahun itu juga antum qabul. Kayak sebenarnya kayak Afwan Fahru Razi itu dia tuh murosyah 2019 dan makbul 2019. Jadi ya sebenarnya itu wallahu alam gitu, nggak ada yang bisa pasti karena setiap orang beda-beda. Jadi intinya jika udah murosyah walaupun itu murosyah mabna'i, apakah pasti akan menjadi makbul? Ya. Setiap mahasiswa yang dinyatakan murosyah di suatu kampus itu akan menjadi makbul. Tapi entar makbulnya tuh kapan itu pasti belum tahu pastinya.
Karena bisa jadi kayak semisal gini, ana murosyah di Hafar al-Batin, ana murosyah juga di Madinah. Nah, duluan yang mana nih? Kalau semisal Hafar al-Batin duluan kirim nama ana ke Wizarah Ta'lim dan nyampe di sana duluan, ya udah makbulnya ada di sini di Hafar al-Batin, bukan di Madinah. Jadi apa namanya? Yang murosyah udah pasti makbul gitu istilahnya. Libur sofi berapa lama? Allah kurang tahu juga. Karena kalian anak akademik yang baru ana dapat itu cuman libur semester, tengah semester, dan liburan yang bisa balik ke Indonesia itu ana bulan 6 tanggal 16, dan itu pun nggak tahu untuk berapa lama. Biasanya kalau Saudi itu libur ya sekitar 2 bulan 3 bulan. Tuh. Kemarin antum urus visa dan lain dibantu PPMI, karena nggak ada PPMI, anak ngurus sendiri, cuman anak kontak-kontak sama kakak kelas anak yang kebetulan juga dia mantan ketua PPMI Madinah. Jadi anak minta arah dari beliau, gimana caranya ngurus visa, gimana caranya legalisasi berkas, medical check up, dan ntar tuh antum harus ngurus sendiri juga gitu. Karena sebenarnya di sini belum ada PPMI gitu, karena cuma anak doang di sini. Ya, mungkin anak bikin PPMI Hafar al-Batin, ketuanya anak, wakilnya anak, bendahara ini gitu kan, ya mungkin kita setelah antum datang sini baru kita bicara mungkin ntar siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa bendaharanya, siapa bagian ini. Di akhir Zoom bolehlah room tour. Insya Allah mungkin kalau room tour lebih enaknya di ini aja kayak anak videoin terus anak kirimin ke antum. Termasuk ntar ada anak kirim videonya gor olahraga juga ada. Terus kalau video dalam kelas anak belum pernah ngambil karena ketika di kelas nggak boleh main HP gitu. Apakah ada saran untuk yang sudah berkeluarga atau ada mahasiswa di sana yang bawa keluarga mereka? Nah, ketika hari pertama kita dikumpulkan di kampus, itu kan udah pada datang, terus ada istilahnya Yaumul Istiqbal, kita pergi ke kampus, ke gedung Istiqbal gitu, di situ kita ada tanda tangan. Mungkin Anda bisa bacain sebentar. Ada sempat foto. Nah, poin nomor 5, bi'ilmi annahu la yumkinu istiqdamu zawjah aw afrad min al-usrah khilala dirasati li marhalati baccalaureus. Qad yakunu mutahan li talibatil minhah fi dirasatin 'ulya majisir aw doktorah in wajadat bil jami'ah min khilal lajnatin yatimu iqraruha min sa'adati ra'isil jami'ah. Jadi untuk S1 itu tidak bisa mendatangkan istri ataupun satu keluarga dari satu orang dari keluarga. Jadi kalau semisal antum udah berkeluarga ya mau nggak mau LDR dulu untuk 4 bulan. Kalaupun semisal antum memang mau bawa, itu mungkin biayanya ditanggung sendiri karena dan jujur itu mahal banget. Bayar visa, ntar harus ada iqomah itu bisa 10.000 real itu sekitar 40 juta lebih. Dan biayanya besar. Tapi kalau misal antum S2, S3 itu dibolehin untuk bawa istri dan disediakan dan difasilitasi. Untuk estimasi biaya dari urus berkas sampai proses keberangkatan, coba ada bentar ya. Untuk terjemah berkas itu satu berkas itu kan 75.000. Mungkin anggaplah 150. Ada sekitar 4 berkas, hitung aja 300.000 untuk terjemah berkas. Terus legalisasi sana sini itu habis 500.000. 600 ya. 600 jadi 900. Terus medical check up itu 1,3 juta. 1,3 tambah 9, 2,2. Terus ntar antum di visa itu ada biaya administrasi sekitar 1,2. Jadi 3,4. Nah, karena Jamiah Hafar al-Batin ini termasuk baru, belum menerima sesuatu, jadi belum
belum ada listnya istilahnya gitulah. Jadi ada biaya tambahan kemarin itu 1,3. Jadi 4,7. Dan 4,7 itu untuk pengurusan berkas. Untuk tiket itu dari Jakarta ke Jeddah itu sekitar 9 juta kalau pakai Saudi Airlines. Kalau pakai Qatar itu bisa 6 juta. Karena lebih murah gitu. Tiket segitu. Untuk biaya karantina di Jeddah itu sekitar 1.400 sampai 1.600 real, tergantung antum pilih hotel yang mana. Kalau antum pilih hotel yang bintang 5 juga yang 2.500 real ada. 1.400 itu sekitar 6 juta, 5 sampai 6 jutaan gitu. Habis itu biaya tiket dari Jeddah ke Hafar al-Batin kalau pakai pesawat itu sekitar 4 juta, 1.000 realan. Kalau cuma ada Saudi Airlines, sekitar 1.000 real. Kalau pakai bis itu ada 300 real. Kalau cuma antum tunjukin kalau antum tunjukin biaya ininya, kalau antum itu mahasiswa, ntar dapat diskon 50% kayak yang tadi Anda udah bilang. Jadi kalau di total untuk pengurusan berkas 4 juta, anggapannya 5 juta. Untuk keberangkatan itu sama karantina, karena karantina itu wajib. Antum nggak bisa berangkat ke Saudi kecuali kalau antum udah punya bukti booking hotel untuk karantina. Jadi karantina itu wajib. Dan sebenarnya karantina ini nggak akan diganti sama pihak kampusnya, diganti cuma sama sama yang diganti kampus itu cuman tiket aja. Tiket sama namanya badal tajhiz. Jadi ketika antum datang, itu ntar insya Allah dapat uang namanya badal tajhiz sama badal kudum. Badal tajhiz itu untuk mengganti uang yang antum keluarin untuk ngurusin berkas-berkas. Itu dikasih sekitar 1.640 real. 1.640 ya sekitar 7 jutaan. Kurang tahu lah. 1.600 mungkin ya sekitar 6 juta sekian lah. Dan kalau di total itu ntar ketika antum datang kurang lebih dapat 5.000 real. Sekitar hampir 19 juta untuk pergantian dari kampus. Ada gimana? Ya terkait murosah tadi ya, kata antum kan yang murosah itu kan sudah pasti makbul kan? Entah tahu kapan makbulnya itu. Cuma tadi informasi yang kami dapat juga dari pengurus admin masalah kuliah di Timur Tengah itu, katanya yang murosah itu kan belum tentu makbul, sedangkan yang tahta dirosah bisa jadi makbul gitu loh. Jadi yang status murosah itu masih belum pasti gitu, bisa makbul bisa enggak. Jadi yang ingin ditanyakan, kira-kira antum dapat kepastian sudah pasti makbul itu apakah memang dari Jami Hasanah atau gimana gitu? Apa memang setiap jami itu berbeda-beda gitu status merosanya? Ada yang memang sudah pasti diterima, ada jamiah lain yang kalau merosah itu bisa diterima bisa tidak gitu. Nah, kan Anda udah sebut di awal tuh beasiswa tuh semuanya berasal dari kerajaan, dari Kementerian Pendidikan semua, bukan dari kampus itu tersebut. Jadi sistemnya itu ketika Anda murosah misal Anda di 3 kampus murosah, di Hafar al-Batin, di Madinah, sama di UNB. Nah di 3 kampus ini udah murosah, dan sebenarnya Anda tuh kemungkinan jadi makbul itu semuanya ada. Cuman tergantung kampus mana duluan yang ngirim nama Anda duluan gitu. Dan ternyata kampus Hafar al-Batin duluan, kampus Hafar al-Batin ngirim nama Anda duluan, dan nama Anda tuh sampai di Kementerian Pendidikan itu atas nama kampus Hafar al-Batin. Jadi Anda makbulnya di sini gitu. Kalau semisal kasus-kasus yang Anda lihat teman Anda juga ada murosah di Madinah, tiba-tiba balik lagi jadi tahta dirosah. Ternyata setelah beberapa waktu setelah itu, ternyata dia makbul di Jamiah Najron. Makanya sebenarnya kalau antum daftar di Jamiah Saudi, itu kan sebenarnya ada pertanyaan hal qaddamta, pokoknya apakah kamu udah mengajukan
beasiswa di universitas yang lain. Iya. Karena sebenarnya kayak lomba-lombaan gitulah mungkin. Kayak teman anak murosyah di Madinah sama murosyah di Najran. Setelah beberapa waktu yang di Madinah itu statusnya jadi tahta dirosah lagi. Tapi setelah waktu itu setelah beberapa pokoknya ada beberapa waktu ternyata dia makbul di Najran. Jadi mungkin kemungkinan kejadiannya Yang Najran lebih dulu ya. Iya, gitu Najran lebih dulu. Tapi Ya, sebenarnya anak pun nggak bisa mastiin gitu. Kalau anak pastiin antum semua berangkat nggak bisa gitu. Karena ini semua keputusan di Wizarah Taklim bukan di kita. Anak baca soal lagi ya tentunya. Apakah ada mulazamah nahwu atau yang berhubungan dengan ilmu lughah di masjid? Kalau di masjid kayaknya nggak akan ada gitu. Menurut anak kayaknya nggak akan ada taklim yang berbau lughah. Karena lughah itu ntar akan, kalau misal antum memang mau ambil lughah mungkin di di jamiah antum ambil idat lughawi dulu sebelum ambil S1-nya. Dan sebenarnya kalau antum bisa belajar sama teman-teman yang lain juga bisa aja. Terus apakah di antara teman Ustadz yang masih terbata basa-basi? Oh, ada. Anak tinggal satu apartemen kan ada 6 orang. Sekalian jawab yang satu kamar untuk berapa orang misalkan itu ada 6 orang. Anak tuh 3 Bangladesh, 1 India, 1 Jazair, 1 Indonesia. Dan yang India sama Jazair ini bisa ngomong bahasa Arab, alhamdulillah lah lancar. Dari yang Bangladesh 3 ini, 2 lumayan, 1 nggak bisa. Jadi keterimanya antum di sini itu nggak pasti harus bisa bahasa Arab. Makanya antum boleh milih mau masuk lughah dulu atau mau langsung masuk S1. Saya kemarin pakai ijazah pondok yang sudah berbahasa Arab, apakah kemungkinan bisa makbul juga Ustaz? Iya, bisa makbul karena Ana juga daftar pakai ijazah pondok gitu, nggak pakai ijazah negeri. Ana murosyah duluan di King dan baru ini dapat murosyah di Verbatin. Kira-kira yang mana duluan yang makbul karena sudah murosyah di KKUSI? Wallahu alam, kira-kira yang mana duluan itunya tergantung pihak kampusnya yang mana duluan ngirim. Itu wallahu alam. Ana juga kurang tahu. Untuk jarak sakan ke kelas sebenarnya jauh. Makanya ketika dari sakan ke kelas itu difasilitasi bis. Jadi ada bis yang nganterin kita pulang pergi ke jalan. Kayak ntar udah dibikinin jadwal jam 9.40 kita berangkat dari sakan. Kalau semisal ada yang telat, mau nggak mau dia harus jalan kaki. Dan kalau jalan kaki itu bisa ya 15 menit lah, 15 menit gitu. Dari sakan ke masjid insya Allah dekat. Karena setiap anak sholat ya paling jalan kaki ya 3 menit, 5 menit sampai. Dekat. Insya Allah ntar anak kirimin beberapa video untuk antum mau lihat kampus-kampus. Gimana sih Afrol Batin? Dan insya Allah kirimin asramanya gimana. Terus dari asrama lingkungan asrama gimana. Terus lingkungan gedung kelas. Cuman kalau di kelasnya Anda sendiri belum ngambil video karena pas nyampe di kelas belajar nggak boleh main HP. Kalau Ana lulusan pesantren gimana? Ana mau nanya, sekarang kan Betul. kita statusnya murosyah ya. Iya. Karena abangnya Muhammad Mahfud, antum tahu Muhammad Mahfud ya? Hah? Oh iya, Mahfud. Betul. Iya. Ana abangnya. Itu Ana iya. mau nanya, murosyah itu yang sekarang status kita murosyah ini berapa persen kira-kira? Kalau menurut antum yang sudah pengalaman. Kalau berapa persen sebenarnya Ana sendiri nggak bisa jawab ya, karena kan keputusan makbul atau enggak itu jatuhnya di tangan Wizarah Taklim, bukan di pihak kampus dan bukan di pihak kita sendiri. Jadi kita tuh nggak ada yang tahu dan kampus pun nggak tahu gitu itu bakalan jadi makbul atau enggak. Cuman setiap murosyah itu insya Allah bakal jadi makbul. Cuman entah makbulnya di tahun itu atau tahun depan atau tahun depannya lagi. Kayak kejadian Ana 2019 murosyah baru jadi makbul 2021. Afwan Fahru Razi itu murosyah di Afrol Batin 2019. Makbulnya juga 2019. Jadi anak kurang tahu berapa persen atau kemungkinannya gitu. Apalagi kalau semisal antum daftar di di kampus-kampus lain yang mungkin bisa jadi murosyah, jadi taksadirosah atau gimana. Jadi anak sendiri masih belum bisa mastiin. Wallahu a'lam. Anak lulusan pesantren Imam Bukhari Solo.
jam kuliahnya dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi ntar antum ketika nyampe di sini, antum tuh bisa login di ada situs mahasiswa gitu loh. Ntar antum bisa lihat jadwal antum gitu. Dan setiap pekan tuh berubah gitu. Ada yang satu hari antum cuma belajar dari jam 10 sampai jam 10.40, habis itu ntar sore pelajaran. Dan pelajarannya online karena ada beberapa dokter yang nggak bisa datang. Ada yang di satu hari antum belajar dari jam 8 sampai jam 10. Pokoknya setiap ini beda-beda loh. Tapi kalau anak pribadi rasain jadwal kuliahnya nggak padat, insya Allah nggak padat. Dan kegiatan lain yang kita ikuti itu setelah habis isya ada halaqah Quran sama beberapa masyayikh yang udah hafid. Dars dari jam berapa? Itu udah sama ya. Di Kuliatul Adab kan ada di Rosa Islamiyah, ada Lugha Arabiyah. Dan Lugha Arabiyah itu termasuk idat lugawi, prasarjana atau yang sarjana? Enggak. Yang mau Kuliatul Adab itu kan ada di Rosa Islamiyah sama ada Lugha Arabiyah. Dua ini S1. Kalau antum mau ngambil idat lugawi itu sebelum S1. Jadi ntar ketika antum datang, itu ntar ditanyain yang mau ngambil mau ngambil bahasa dulu ke sini, yang mau ngambil S1 langsung ke sini. Sebagian pergi ke bagian bahasa, sebagian ke S1. Nanti pas S1 antum ikutin satu semester yang kata anak bilang, ntar pas semester 2 baru antum bisa pilih jurusan. Bisa di Rosat Islamiyah, bisa Lugha Arabiyah. Dan Lugha Arabiyah itu maksudnya antum ta'amuk di lughahnya gitu loh. Jadi jurusan bahasa. Apakah di hafal al-batin banyak ulama ahlu sunnah dan kajian di masjid-masjid? Di hafal al-batinnya sendiri anak kurang tahu. Karena anak belum jalan-jalan seputar kota gitu. Tapi kalau untuk masyayikhnya sendiri banyak alim-alim kabir. Dan sempat juga kayak ada kunjungan salah satu anggota Lajnatul Fatwa atau Hayatul Ulama. Pokoknya ulama-ulama Saudi ada yang kunjungan juga gitu ke hafal al-batin. Dan untuk kajian-kajian yang anak tadi bilang masih belum dimulai, tapi insya Allah katanya akan dimulai. Jadi ntar ada mungkin kajian fikih, ada kajian tafsir langsung sama dokter dokter yang emang takhusus di situ. Kayak misal kita belajar tafsir, ya belajarnya sama dokter yang dia tuh emang lulusan tafsir. Jadi insya Allah ilmunya bagus lah gitu, jelas. Mungkin itulah pertanyaan beliau udah sebenarnya jawab. Jadi itu aja. Ada pertanyaan lagi mungkin? Mungkin setelah ini sebelum anak sholat maghrib, anak sedikit kasih video asrama, video kelas, video gedung kelas, video gedung olahraga. Alhamdulillah wifi juga disediakan untuk mahasiswa. Itu aja. Kalau fasilitas olahraganya itu ada lapangan bola, ada lapangan basket, lapangan voli, tenis meja, terus gym juga ada, treadmill, lengkap lah. Agen yang ngurus visanya siapa? Yang ngurus visa itu kita sendiri. Ntar kita kalau udah dapat calling visa, kita langsung ke Jakarta sendiri. Datang ke kantor untuk biometrik, ambil foto, semuanya kami urus sendiri. Posisi sekarang di ruangan kosong yang biasa kita pakai buat belajar atau buat ngaji. Ini kurang lebih ini kita. Ini ada meja, ada lemari. Ini pokoknya ruangan kosong. Ada AC juga. Kurang lebih gitu. Apakah tambah istilah itu menjadi patokan email kita sudah terima? Kalau tidak mendapat balasan harus tenang kan? Ana wallahu alam. Kalau nggak dapat tambah istilah, apakah nggak diterima apa gimana? Ana juga kurang tahu. Wallahu alam, Ana nggak bisa jawab karena nggak bisa memberikan jawaban juga. Cuman sepengalaman Ana, setiap kali Ana memberikan email,
pasti ada namanya taman istilah minanya. Atau mungkin Ana waktu itu sempat pernah kayak ketik di WA atau ketik di notes di HP Ana. Setelah Ana ketik, Ana copy ke Gmail. Habis itu Ana send. Ternyata pas Ana cek ulang lagi, si emailnya tuh nggak kebaca gitu. Mungkin tapi nggak dibalas. Habis itu Ana kirim lagi email yang Ana ketik langsung di Gmail. Ana kirim, habis itu muncul taman istilah minanya. Jadi wallahu alam, apakah yang nggak dapat nama istilah itu nggak diterima emailnya atau enggak, Ana juga kurang tahu. Mungkin Ana bisa kasih lihat sedikit kali ya, asrama. Itu satu ruangan satu orang ya yang dapat. Satu apa? Iya, jadi ini ada lift nih. Di satu lantai ini ada 2 apartemen. Dari masuk ke sini ada beberapa pintu. Yang ini kamar mandi. Ini kamar mandi, shower. Terus di sini ada gudang. Ada ya gudang kecil doang. Di sini ada ruangan kosong juga, cuman kita bisa pakai buat jemur baju. Jadi kadang juga olahraga di sini bisa kalau mau di kampus. Ini ruangan yang tadi tembusnya di sini. Nah, ini masuk ke apartemen. Ini ruangan yang tadi tembus yang Ana bilang buat baca itu. Ada lemari. Assalamualaikum. Ini ada ruang tengah. Ada meja makan. Ini ada kasur nggak kepake. Ini ada dapur, kompor. Lah, ada di sini. Entah mau sih. Entah. Ada beker juga. Semua yang ada di kulkas itu dari Jamiah. Lengkap semua ada. Ya lengkap lah. Juga ayam, ikan. Lengkap. Ini ruang jemuran. Ini ada kamar mandi. Ini kita nyetok air. Kalau misalnya kadang air habis, kita nyetok pakai air ini. Ini ruang mesin cuci. Ada mesin cuci, itu ada deterjennya. Deterjen juga dari Jamiah. Semuanya disediain. Nah, ini kamar. Ini kamar mandi lagi. Sama. Ini lemari. Nah, ini kamar anak. Ada satu kamar 2 orang. Ini kasur Ana, ini kasur orang Bangladesh. Nah, jadi kamar kurang lebih gini. Ada jendela, ada hordengnya, terus ada lemari. Lemari ada ini yang punya Ana, ini punya dia. Sudah meja. Ini kurang lebih begitu asrama. Ini ya ruang tengah yang kalau kita makan biasa di sini, kalau ngobrol-ngobrol di sini, kadang kayak malam tuh kita ngobrol-ngobrol sambil minum teh, minum kopi. Kayak itu ada kasur nggak kepakean. Terus mungkin Ana kasih lihat ini ada satu kamar lagi. Kalau yang kamar ini agak spesial mungkin. Ini mungkin kamar utamanya karena ini kan ini kamar tuh apartemen tuh buat dokter gitu, bukan buat mahasiswa. Punya mana? Ada kamar, ada shower. Ini buat cuci kaki kayaknya. Sebenarnya juga nggak ngerti sih, nggak pernah pakai. Ada kasur tadi, ini lemari. Nah, itu mungkin kurang lebih gitu asrama yang sekarang kita tinggal. Mungkin tahun-tahun ke depan, mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan bakal ada asrama sendiri untuk mahasiswa dan Ana juga belum tahu bentuknya gimana. Kalau untuk jarak ke kelas, ini antum bisa antum melihat ada gedung di situ nggak tuh? Ada gedung, ada kelihatan kayak gedung. Nah itu Iya, untuk kelas kita. Nah, itu kelas. Tapi dari sini ke kelas tuh pakai bis.
Sisanya ini gedung-gedung asrama semua. Kayak Ana bilang, ini jamiahnya udah besar banget, cuman belum ada bangunan karena masih baru. Itu ada gedung kelas di sana, di depan sana juga ada gedung kelas. Oh, gedung-gedung itu masih banyak yang kosong ya, Syekh? Kalau ini, gedung-gedung ini ada beberapa yang kosong, ada yang udah ditinggalin sama beberapa dokter, sama beberapa syekh. Makanya ada beberapa mobil-mobil banyak gitu. Itu mobil-mobil dosen semua, bukan mobil mahasiswa. Dan mahasiswa Saudi itu nggak ada yang tinggal di sini, tinggalnya di rumah mereka. Jadi kayak mereka pulang pergi gitu. Matam umumnya, kayak yang Anda bilang, sebenarnya belum ada. Karena hitungannya kita jamiah baru. Jadi untuk makan kita masak sendiri, tapi bahan bakunya semuanya dari kampus gitu. Dan kita nggak ada ngeluarin uang sedikit pun buat makan. Kan beda kalau di jamiah lain yang udah ada matamnya, kayak di Jamiah Islamiyah Madinah, itu antum kalau makan pagi itu bayar 1 real, siang 2 real, malam 2 real, sehari 5 real, sebulan 150 real, sekitar ya 600.000. Dan kalau kita alhamdulillah untuk makan semuanya gratis karena semua bahan baku, minyak, yang lain-lain semuanya disediain sama kampus. Kira ada yang mau ditanyain lagi? Ini Syekh, asik. Paspor Ana kan sebenarnya kan habisnya kan bulan 4 ini kan. Ana juga Gimana? paspor habis masa waktunya kan bulan 4 ini kan, tanggal 12 salah. Ana juga sebenarnya takut-takut sih nanya kan, ini takutnya malah nanti nggak diterima kan. Cuma ya sebenarnya penting juga. Kira-kira bisa nggak ya maksudnya kalau kita perpanjang ya. Antum kasusnya sama kayak Ana. Ana tuh paspor Ana tuh habis 2021 bulan Januari kemarin. Bulan Januari ini. 2022 Januari ini. Jadi Ana daftar pakai paspor lama. Ada nomor paspor. Pas Ana makbul, itu ditanyain kan, kita disuruh ngisi data nomor paspor, jinsia, terus yang lain-lain gitu kan. Iya. Nah, habis itu ditanyain sama sama kampus, kok bukannya nomor paspor kamu ini ya? Ana tuh ngasih ke mereka nomor paspor baru Ana. Terus Ana bilang paspor yang lama udah habis masa waktunya, jadi Ana bikin paspor baru gitu. Terus mereka minta scanan paspor yang baru, terus itu dikirim, ya udah selesai itu. Jadi insya Allah untuk perpanjangan paspor sebenarnya nggak ada masalah. Kalau anak kasusnya begini, Afi. Gimana? Jadi kalau anak kasusnya begini, sekarang kan posisinya murasyah ya. Tapi paspor anak habis itu bulan Juni besok. 2022 ini. Apa itu kasusnya sama kayak antum? Sebenarnya untuk itu ntar antum gini aja. Enaknya tuh antum sekarang jalanin dulu biasa aja. Jalanin. Ntar kalau semisal udah ada murasyah di HI sebelum makbul, kalau semisal antum udah deket-deket masa habis, penting antum perpanjang aja. Ntar pas antum makbul, itu antum bisa ngasih nomor paspor baru antum. Karena alhamdulillah enaknya di Jamiah Perbatin gitu. Sebelum calling visa tuh mereka nanyain data-data dulu. Kalau di Jamiah Islamiyah, karena udah ada yang ngurusin PPMI gitu, jadi mungkin nggak ada sosialisasi ke mahasiswa barunya. Jadi calling visanya itu rata-rata udah keluar, dan sebagian mahasiswa ada yang paspornya udah ganti, dan itu ribet lagi karena harus ngurus visa, ngajuinnya tuh dari kampus ke Wizarah Ta'lim, setelah dapat muwafaqah dari Wizarah Ta'lim, diajuin ke Wizarah Kharijiyah untuk ngeluarin visa. Karena kan kita semua untuk tinggal di sini kan alhamdulillah gratis, dan alhamdulillah iqomah juga ntar dapat. Jadi kalau paspor antum masih lama, setahun 2 tahun ya aman-aman aja. Kalau udah dekat-dekat kita lihat aja. Kalau semisal antum udah mau habis, ya perpanjang. Ntar kalaupun dari perpanjang, insya Allah aman-aman aja. Nggak ada masalah kok di pergantian paspor.
Nah, barakallahu fikum. syukran Syekh. Afwan. Ana juga gitu pas pas Ana diterima, mereka minta nomor paspor, Ana kasih nomor paspor baru. Mereka bingung karena di data yang mereka itu kan paspor Ana nomornya sekian, cuman yang Ana kasih kok nomornya beda lagi. Sana jelasin kalau misal paspor yang lama udah habis itu masa berlakunya, jadi Ana pakai paspor baru. Akhirnya mereka minta scanannya, sudah selesai. Berarti komunikasinya bagus ya? Ya, komunikasinya langsung sesama mahasiswa gitu. Beda kalau di kampus, Ana kurang tahu ya kalau di kampus lain. Kalau di Jamiah Islamiyah kan komunikasinya kampus PPMI mahasiswa gitu. Dan PPMI itu rata-rata nggak tahu nih ada mahasiswa yang udah ganti paspor gitu, dan mungkin mahasiswanya juga nggak konfirmasi. Jadi ketika calling visanya keluar, jadi situ ntar ada nama-namanya, kayak mungkin ntar Ana kasih lihat calling visa itu kayak gimana. Kalau Madinah itu kan ada sekian 126, ada sekitar 250 nama Indonesia semua gitu, untuk ngambil visa di Tashel. Ada namanya kantor Tashel di Indonesia di Jakarta. Nah, kalau yang Ana itu kalau visanya cuma ada 11 nama, 9 Filipina, 1 Jazair, 1 Benin, 1 Ana. Jadi alhamdulillah komunikasinya bagus. Gimana? Kalau umroh gimana? Kalau umroh, kayak tadi udah kita bahas, insya Allah gampang aja ketika antum libur. Kan ada libur semester, ada yang 4 hari, ada yang 10 hari, ada yang 11 hari. Itu kalau mau pakai umroh, silakan umroh. Umroh paling murahnya istilahnya naik bis. Kalau naik bis itu antum dapat 50% diskon karena antum itu mahasiswa. Kayak dari sini ke Madinah, kalau antum mahasiswa jadi sekitar 400.000. Ada juga kereta Haramain kayak kereta cepat gitu, cuman antum ke Riyadh dulu, dari Riyadh bisa naik kereta ke kereta cepat. Cuman anak kurang tahu harganya berapa. Yang jelas mungkin kereta lebih mahal karena namanya juga kereta lebih cepat, dan pesawat lebih mahal lagi karena lebih cepat. Mungkin gitu. Ada pertanyaan lagi? Ustadz Wildan. Ya. Itu pakai ini enggak? Surat pengantar dari pondok enggak? Pas kalau udah makbul gitu. Kalau udah makbul gitu. Baik. Paling surat pengantar itu antum minta dari pondok cuman buat kan tuh ada yang salah satu berkas yang antum harus urus tuh namanya rekomendasi dari Kemendikbud. Itu bisa antum minta tuh rekomendasi Kemendikbud dengan apa namanya tuh rekomendasi dari pondok, kayak cara pondok tuh ngeluarin surat rekomendasi kalau semisal santri atas nama ini mau belajar di kampus ini dan meminta bantuan dari Kementerian Kemendikbud untuk mengeluarkan rekomendasi gitu doang. Oke, antum kan tadi bilang kalau antum murasyah di tahun 2019, kemudian makbul di tahun 2021. Terus teman antum ada yang 19, habis itu makbul di 19 juga. Ya, ada. Nah, kalau sepemahaman antum itu perbedaan itu karena respon yang cepat antara antum sama teman antum, yang lebih cepat dia dapat duluan atau gimana itu, Akhi? Yang antum tahu? Saya juga kurang tahu. Karena Ana sama Afwan yang makbul 2019 juga sama-sama saling kontak gitu. Bahkan waktu itu kita karena murosah di Jamiah itu cuma sedikit, jadi kita bikin grup kayak antum juga. Cuma isinya bukan Indonesia doang. Isinya ada yang orang Senegal, orang Benin, banyak orang-orang Afrika, orang Asia juga ada banyak. Iya, nih kebetulan barusan ada yang ngirim email dari orang mana tadi, Filipina dari mana ya? Karena kurang tahu, dia ngirim link untuk masuk ke grup itu isinya internasional. Karena kita udah ada grup yang nasional kan yang antum masuk itu. Oh iya, karena dulu juga kita gitu kayak buat bahas-bahas aja, sebenarnya nggak penting-penting amat sih untuk grup-grup yang internasional gitu. Karena semua informasi, kalaupun ada satu informasi nggak akan mungkin disampaikan ke satu mahasiswa, pasti disampaikan ke semua mahasiswa.
bahasa Syekh di kelas gimana, mudah atau susah. Karena yang sekarang Anda pelajarin itu masih pelajaran umum ya, kayak Anda bilang tadi, statistik dasar, Inggris ya. Kalau antum memang bisa bahasa Arab, insya Allah sebenarnya bisa lah. Tapi untuk kalau bahasa amiyah itu, antum mungkin kayak butuh adaptasi lah. Ya mungkin sebulan, insya Allah antum udah ngerti nih ngomong apa gitu. Kayak amiyah itu sebenarnya bahasa Arab, cuman ngomongnya itu nggak jelas. Kayak misalnya ngomong sama supir, dia ngomong kayak aina turid wasilukum gitu kan. Nah dia ngomongnya wadda ayyuwaddihu, tapi ngomongnya bukan waddiukum, tapi kayak waddikum. Aina turid waddikum, aina tabghi waddikum, dia ngomong gitu. Jadi kayak mungkin kayak butuh adaptasi aja lah gitu, insya Allah bisa. Apalagi kan anak di sini Indonesia sendiri, jadi selama ini anak belum ngobrol bahasa Indonesia baru sama antum gini. Jadi alhamdulillah di sini tuh melatih bahasa juga gitu. Pengajar di sana Saudi atau ada di pengajar di sini nggak mesti Saudi, ada yang dari Misri, ada yang Sudan, ada yang banyak lah, nggak mesti dari Saudi. Apa Syekh tadi Di yang sana ulum syariah apa gimana ya yang dipelajari di sana? Ada dua yang kayak itu udah bahas. Jadi jurusan itu ada dua. Kuliatul adab itu ada sebenarnya banyak di sini kan, ada kuliatul handasa, ada kuliatul tibbiyah, ada kuliatul ulum, ada kuliatul lain-lain lah banyak. Nah, ada namanya kuliatul adab. Di kuliatul adab ini ada dua kism yang berhubungan dengan agama. Ada kismul dirasat Islamiyah, ada kismul lughah Arabiyah. Dan semua kita di sini kan belajar 8 semester. Semester pertama itu, antum tuh belum mengambil kisem-kisemnya itu, tapi antum mengambil pelajaran dasar di kuliah tersebut. Kayak misal antum ngambil kuliatul handasah, kismu apa gitu. Ntar tuh di semester pertama antum belum mengambil pelajaran di kisem-kisemnya itu, tapi ngambil pelajaran di kuliatul handasah secara umum. Kayak sama kayak anak ngambil kuliatul adab, mau ngambil kism di Dirasat Islamiyah. Di semester pertama, anak nggak akan belajar tentang tafsir, tentang akidah, nggak. Tapi anak belajarnya semua pelajaran seputar kuliatul adab. Di antaranya ada asasiyatul ihsaq, statistik dasar, ada lughah Indonesia, ada maharatut ta'allum wa tafkir, ada al-iman wa atharuhu, ada an-nahwu al-wadhifi, ada beberapa pelajaran anak lupa. Nah, ntar pas semester 2 baru antum takhusus dulu kismet di Dirasat Islamiyah, dan itu pun antum bisa bisa milih muqarrar yang antum pelajari itu apa. Ada yang namanya tasjil muqarrar gitu. Antum mau takhusus di fikih, takhusus di tafsir, atau takhusus di yang lainnya gimana, terserah. Oh iya barakallahu fikum, masya Allah. Apakah setelah lulus di S1 di hafal batin memungkinkan untuk langsung lanjut ke S2-nya? Untuk lanjut ke S2 itu nggak bisa langsung gitu. Harus ada pendaftaran, ada ikhtibarnya juga gitu. Kalau misal lolos ya lolos, kalau misal enggak. Kalau rencana anak pengen ambil S2 di Saudi lagi, kalau misal nggak keterima, mungkin ambil di Qatar, atau ambil di Abu Dhabi, ambil di Brunei. Pokoknya cari yang beasiswa yang terbuka aja sih. Dan beasiswa S2 ya itu salah satu lebihnya antum bisa datang sama istri antum gitu. Jadi istri antum juga dibiayain gitu. Mungkin itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau dari hafrul batinnya S1 bisa S2 di Universitas Madinah atau yang lain? Kalau di Madinah setahu anak ya. Kalau untuk Madinah doang tuh antum nggak akan bisa lanjut S2 Madinah kecuali S1-nya di Madinah. Itu aja yang anak tahu. Tapi kalau di Jeddah, Riyadh, Mekah mungkin bisa, cuma anak kurang tahu. Dan sebenarnya itu setiap tahun itu ada namanya tahwil al-jami'. Jadi antum bisa dari satu jamiah, antum bisa pindah ke jamiah lain. Ada beberapa syarat yang antum penuhi. Salah satunya ada kesepakatan dari pihak kampus yang antum udah belajar di situ. Tapi menurut kita yang di sini kan sebenarnya pada mau juga belajar di Madinah atau di Mekah gitu. Kita udah yakin gitu, karena jumlah kita yang sangat sedikit,
nggak akan mungkin kampus tuh ngasih izin buat kita pindah. Cuman nggak tahu ntar mungkin pas zamannya antum mungkin udah banyak, mungkin kalau ada yang ngajuin tahwil mungkin dikasih izin atau gimana nggak tahu. Tuh. Kalau pas S1 bawa istri itu apa namanya harus di luar universitas ya tinggal sama kayak Suudiun. Ya, semua itu kayaknya setahu Ana istrinya di luar kampus, terus visanya juga antum harus sendiri, terus apa namanya itu biaya hidup juga antum tanggung sendiri, dan biaya menurut besar banget sih, karena harus ada iqomah. Iqomah itu Ana kurang tahu ya, 10.000 atau 15.000 real. Ada yang bilang 20.000 real, ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 15.000. 20 real itu sekitar 90 juta sampai 100 juta untuk iqomahnya dong. Iqomah itu kayak izin tinggal gitu. Sedangkan kalau misalnya antum di sini jadi mahasiswa, antum dapat iqomah itu gratis. Kayak izin tinggal. Dan ada yang bilang juga, cuman Ana belum takat dari apa beritanya. Katanya kalau misalnya punya iqomah ini kayak antum ke Qatar sama ke Abu Dhabi apa kemana gitu, itu antum nggak butuh visa lagi gitu. Jadi kayak bisa langsung keluar masuk aja. Cuman Ana juga kurang tahu. Di luar biaya proses untuk tinggal di luar universitas sama istri, itu kayak misalkan nyari tempat tinggal, itu di sana mudah apa gampang? Dan biayanya mahal atau murah? Yang antum tahu. Oh, Allahu alam, karena Ana juga kurang tahu gitu. Gak ada karena mahasiswa di sini gak ada yang bawa istri sama sekali. Bahkan mahasiswa di sini kan udah ada yang punya istri 2 pun gak bawa gitu, 1 gak dibawa. Dua-duanya ditinggal di sana. Kalau ke Kuwait kayaknya bisa juga. Kayaknya termasuk Kuwait. Cuman kurang tahu sih. Dekat banget Kuwait sama kita tuh. Kuwait, Riyadh, Buraidah. Dekat. Syekh, Ya, betul. mungkin antum bisalah jadi wasilah kita ini ke Syekh di sana lah. Maksudnya mungkin antum bisa kasih rekomendasi atau tazkiyah lah. Bisa nggak kira-kira? Kalau itu anak kurang, mungkin anak coba, cuman anak nggak janji gitu, karena kita semua di sini sama-sama mahasiswa baru gitu, nggak ada yang misalnya nggak ada yang apa ya, nggak ada yang tahu gitu ini siapa. Cuman kayaknya nggak kejadian juga gitu di kampus-kampus yang lain gitu. Kayak di Madinah, anak kan punya beberapa kenalan juga, kayak beliau ketua PPMI aslinya kampus tahu dong ketua PPMI gitu. Cuman kayak nggak bisa gitu kayak orang ini ngebantu kita masuk gitu makbul. Karena untuk makbul itu udah ini apa kayak Anda bilang tadi, keputusannya itu bukan di pihak kampus tapi di Wizaratul Ta'lim. Jadi kampus pun sendiri nggak tahu yang mahasiswa mana yang bakal jadi makbul. Karena kemungkinan nanti udah daftar di mana-mana gitu kan. Iya betul. Apakah ada program Berarti kampus bisa umroh gratis atau rihlah? Wallahu alam. Rihlah ada programnya. Cuman untuk umroh gratis kurang tahu juga gitu. Karena kurang tahu. Mungkin bakal ada mungkin. Cuman nggak tahu. sistem penerimaannya itu 1 per 1 atau kayak Madinah langsung diumumin 10 nama 12. Gimana itu? Jadi langsung ketika ada muwafaqah dari Wizaratul Ta'lim udah keluar, itu langsung diumumin semuanya langsung. Jadi bukan kayak satu langsung. Kalau yang di tahun anak gitu ya. Di tahun kalau antum haji berapa ada orang? atau apa? Di tahun antum ada berapa orang dari Indonesia? Aslinya yang makbul itu ada 2, cuma satunya nggak mau ngambil. Jadi yang berangkat cuma anak doang. Kalau haji ada giliran atau bebas mau kita, untuk haji sendiri anak kurang tahu, karena kan haji di bulan Idul Adha ya. Idul Adha tuh anak juga kurang tahu tuh libur atau enggak. Gitu. Mungkin walau alam anak nggak bisa jawab. Untuk yang belum tamat tasjil, kalau kirim pulang, bolehkah? Kalau ini anak nggak bisa jawab karena itu urusan idaroh gitu. Jadi anak nggak ngerti urusan idaroh gitu. Apakah teman-teman yang belum dapat email balasan, apakah harus mengirim email lagi? Wallahu alam, apakah harus atau enggak?
Anak kurang tahu. Tapi sepengalaman anak kasih tahu aja ya. Setiap kali anak ngirimin email ke mereka, pasti ada balasan tambah istilah bin aja. Pernah waktu itu satu kali nggak dapat tambah istilah bin aja, gara-gara yang anak tadi bilangin, karena anak tuh ketik bahasa yang anak mau kirimkan itu, anak ketik di notes. Setelah itu dari notes anak copy ke Gmail, dan dari aplikasi Gmail pas anak kirim nggak ada balasan gitu. So, anak tungguin, anak cek, ternyata pas anak lihat di daftar send-nya itu, si tulisannya itu kayak kepotong-potong gitu loh, nggak jelas. Akhirnya anak ketik ulang di situ, anak kirim, habis itu ada muncul tambah istilah bin. Tapi anak nggak tahu ya, maksudnya yang belum dapat tambah istilah bin harus ngirim lagi apa enggak, anak nggak tahu. Karena itu urusan idaroh, jadi anak nggak ada ilmu sama sekali di situ. Mungkin gitu, ada yang mau ditanya lagi? Cuaca panas apa dingin di sana? Buat cuaca sesuai musim. Ini kan sekarang musim dingin. Ini juga anak pakai mantel dingin kan. Di dalam juga pakai sweater. Kalau paling dingin di sini bisa nyampe -2. Kalau malam itu anak, ini pun anak kaos kaki pakai 2 di kalau malam, lihat kaos kaki 2 lapis. Terus juga pakai sarung tangan. Apa namanya tuh? Kalau panas, anak belum ngerasain musim panas di sini juga. Kalau anak dulu pernah ke Saudi, pas musim panas ya bisa nyampe 50. Cuman kan itu di Madinah sama di Mekah gitu. Nggak tahu kalau di sini. Di sini lebih dingin daripada Madinah. Di Madinah itu maksimal paling 8 derajat. Kalau di sini kadang maghrib itu bisa 4, subuh bisa 2. Paling dingin kita -1. -2 deh, -1 atau -2 ya, Pak. Jadi Kalau siang ketika di sana panas nggak? Apa? Kalau siang di sana panas nggak? Kalau musim dingin enggak? Kalau musim dingin yang kayak sekarang lagi musim dingin, siang-siang nggak panas karena anginnya kencang. Anak waktu itu jogging sekitar 30 menit di sini. Itu nggak ada keringat sama sekali. Keringat cuman kayak cepet keringnya gitu loh. Apakah bagi yang belum mendapatkan balasan tanpa istilah kemarin mengkonfirmasi? Apakah bisa bagi yang belum mendapat balasan tanpa istilah mengkonfirmasi ke pihak yang bersangkutan bahwa berbatulah wallahu a'lam, ana kurang tahu. Berarti untuk tiket keberangkatan bayar pakai pribadi dulu. Iya, untuk keberangkatan pertama itu antum bayar pakai sendiri, ntar diganti sama pihak jamnya. Ada namanya badal kudum sama badal tajhiz. Badal kudum itu buat ganti tiket antum. Badal tajhiz itu untuk ganti biaya pemberkasan antum. Kayak antum pemberkasan medical check up itu semuanya diganti. Tapi badal tajhiz itu sekitar 1.640 real. Convert aja coba di Google 1.640 SAR tuh rupiah itu kan dapat. Kalau untuk pokoknya kalau di total ini dua-duanya tuh kurang lebih 5.000 real, sekitar 21 juta 20 jutaan. Ada lapangan futsal nggak ada, tapi lapangan bola ada. Mini soccer. Ada. Lapangan basket ada, lapangan volley basket itu jadi satu tempat. Terus tenis meja banyak, gym juga ada, fitness ada. Apa nilai jadi patokan untuk diterima? Kalau anak kemarin sempat bicara sama ketua Amid Qabulnya itu, kita tanya-tanya yang pertimbangan hafal batin ini diterima atau enggak tuh biasanya dari nilai katanya gitu. Cuman wallahu alam. Karena keterima atau enggaknya kan udah bilang makbulnya itu di keputusan di Wizarah Ta'lim, muwafaqah dari Wizarah Ta'lim, bukan dari kampus. Berarti sekarang kita posisinya sudah muwafaqah di kampus ya? Iya, antum tuh murosyah itu kurang lebih itu artinya tuh ini nama mahasiswa-mahasiswa yang mau saya terima untuk belajar di sini. Jadi sebenarnya dari kampus itu antum udah diterima gitu. Tinggal menunggu ke persetujuan dari Wizarah Ta'lim. Sepengetahuan anak begitu. Dari Wizarah Ta'lim sama Wizarah Khorijiyah itu mereka ada pertimbangan nilai nggak? Nggak ada. Kalau udah Wizarah Ta'lim udah ngasih muwafaqah, Wizarah Khorijiyah tugasnya cuma ngasih visa gitu.
Kalau dari Wizarah Taklim mereka ada pertimbangan nilai nggak? Wizarah Taklim itu. Wallahu Jadi a'lam. ketika dari kampus, Karena Wizarah Taklim mereka lihat data, lihat nama, melihat nilai nggak? wallahu a'lam. Menurut Ana ya, kalau yang Ana lihat kayaknya enggak, karena murosyah yaitu tergantung kan yang bikin ngasih ngirim nama tuh ke kampus kan, nyampe di Wizarah Taklim itu yang mana duluan, dari kampus mana duluan ya itu tergantung Wizarah Taklim. Makanya Ana bilang setiap murosyah itu pasti makbul karena emang gitu statusnya gitu. Tapi makbulnya di tahun segininya masih belum tahu gitu. Di menu email kan ada menu terkirim, tapi balasan email sama tasjilnya belum ada. Nah itu kayak nama istilahnya itu masih Ana juga nggak tahu. Coba kalau Ana jadi antum ya, kalau Ana jadi antum yang belum dapat nama istilah itu bin aja, mungkin Ana coba kirim email sekali lagi, balas emailnya sekali lagi. Kalau semisal masih belum dibalas, wallahu a'lam juga kurang tahu. Setoran hafalan dengan Masyaikh ada halakoh yang belum selesai hafalan Quran, ada halakoh yang udah selesai hafalan Quran. Atau kemarin dapat email yang tulisan gini, Al-Faraz An-Nihai di Tarsyid itu. Iya, Ana dapat email yang tulisannya gitu. Al-Faraz An-Nihai, terus ada juga tulisannya Nuhani uka bisudur muwafaqati Wizarah Ta'lim ala dirasatika fi jami'il baqi. Apa ada yang ditolak? Gimana? Atau Setelah murosyah ada yang ditolak nggak? ada. Kalau udah murosyah kayaknya nggak ada yang ditolak, setahu Ana gitu ya. Nah, Mungkin ada kemungkinan tahta dirosah, balik lagi ke tahta dirosah atau ditolak, gara-gara mungkin udah diterima di kampus yang lain. Kayak teman Ana, dia dia murosyah di Madinah. Selang berapa waktu dia balik lagi ke tahta dirosah. Kan bingung kan, sedih juga gitu. Tapi ternyata setelah itu dia ternyata makbul di Jami'atun Najron. Gitu. Makanya yang harus digarisbawahi itu beasiswa yang antum terima itu bukan dari kampus tapi dari kerajaan. Jadi semuanya itu pusatnya ke Wizarah Ta'lim. Kampus mana duluan yang ngasih nama antum ke Wizarah Ta'lim, antum keterima di situ. Kayak semisal antum ke murosyah di Hafar Batin sama di Najron. Jamiah Hafar Batin kirim duluan, Najron belum kirim. Antum pengennya di Najron. Taunya pas di Najron antum lihat malah jadi tahta dirosah lagi, berarti antum ada kemungkinan besar antum makbul di Hafar Batin gitu. Mungkin Anda bisa bilang yang cuma daftar di Hafar Batin itu kemungkinan makbulnya mungkin 100%. Karena dia cuma daftar satu Jamiah. Libur berapa hari, Aki? Gimana? Dalam sepekan libur berapa hari? Untuk libur kampus resminya tuh hari Jumat sama hari Sabtu. Tapi ada beberapa kayak misal anak kuliah cuman ada kelas di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya kosong. Di pekan depannya Kamis kadang ada pelajaran. Yang pasti libur kampusnya itu hari Jumat sama hari Sabtu. Kalau misal di hari itu nggak ada jadwal pelajaran ya berarti libur gitu. Boleh dipakai ke Madinah nggak? Boleh aja sih sebenarnya. Cuman kan untuk waktu yang pendek itu kayak sayang banget. Kayak pulang pergi aja itu udah 24 jam. Gitu. Sini sana tuh 12 jam, balik ini 24 jam. Gitu. Jadi kayak sedikit banget. Tapi biasanya orang-orang kayak kita itu pakai yang 4 hari atau yang 10 hari, libur 10 hari itu ada. Baru kita ke sana. Ya, kalau kata mendapat balasan tamu menghubungi ya Imada wa Qabul wa Tasjil lagi. Terus menghubunginya itu gimana? Dengan mengingatkan gimana? Gimana? Suara antum tadi putus-putus, aku kurang bisa dengar tadi. Kata antum tadi bagi yang belum tamu Islam, kalau antum akan mengirim pesan lagi ke pihak jamiah. Dan kalau kita mau mengirim
Oh, Itu iya ngerti. Untuk kalau misal Anda jadi antum gitu, Anda ngelihat beberapa mahasiswa, calon mahasiswa yang merosot udah dapat balasan tamat istilam, sedangkan Anda belum. Anda kalau jadi antum, Anda bakal ngirim email yang sama lagi sekali lagi gitu ke sana. Kayak Anda diminta data-data, Anda kirimin ulang lagi gitu. Anda kirimin ulang, minta gitu. Kayak misal mungkin bisa jadi kayak nggak diterima gara-gara PDF-nya nggak sesuai yang diminta gitu. Anda kurang tahu dimintanya gimana, kayak mungkin harus di bawah 3 MB apa harus di gimana juga, tergantung yang tertulis di email aja gitu. Coba antum cek ulang lagi, udah sesuai belum sama yang diminta gitu. Apa harus dipisah-pisah jadi satu, atau paspor sendiri, ini sendiri, apa digabungin satu? Kayak antum coba lihat lagi emailnya. Anda bakal kirim ulang sekali lagi kalau misal memang belum, Allahu a'lam itu kenapa. Kemungkinan dan kami yang murasyah kali ini akan dapat info kelanjutan lagi kapan Syekh. Allahu a'lam kapan bakal jadi makunya juga, Allahu a'lam kapan. Oh ya, mungkin ini kan sekarang di sini udah 5.30, maghrib bentar lagi, jadi mungkin bentar lagi Ana mau pamit juga untuk sholat maghrib. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyain silakan. Mungkin 5 menit lagi lah. Ada lagi yang mau ditanyain? Tunjangan dan lain-lain sama dengan kampus Saudi, iya. Karena semua beasiswa itu pusatnya dari kerajaan bukan dari kampus, maka semua fasilitas itu sama. Semua kampus Saudi itu untuk S1 840 real. Kalau di Indonesia sekitar 3,2, 3,3-an. Semua kampus Saudi sama. Cuman satu kampus yang lebih besar. Kampusnya Ar-Rajihi, dia orang kaya Saudi, dia punya kampus, itu per bulan 1.000 real. Oh iya, antum dapat mukafaah bulanan nggak? Dapat. Berapa per bulan? Beda sama Madinah. Sama, karena yang Anda bilang tadi, semua kampus semuanya bakal sama fasilitas beasiswa. Karena beasiswa itu bukan dari kampus, tapi dari kerajaan. Jadi semuanya itu dapat 840 real per bulan. Sekitar 3,3. Apakah ada maktabah dekat asrama? Belum ada. Untuk saat ini belum ada. Dan ntar kalau misal pun antum dapat nilai mumtaz, ada namanya tuh badal imtiaz. Dalam setahun, kalau setahun itu nih antum mumtaz di kampus tuh kayak ngasih reward apresiasi 1.000 real buat antum. Itu juga sama ada di kampus-kampus lain. Di Madinah ada, di ini ada. Makanya kalau antum tahu beasiswa di Madinah gimana, ya di sini juga sama gitu. Karena beasiswa itu pusatnya bukan di semuanya pusatnya di Wizarah Ta'lim, di kerajaan Saudi, bukan dari pihak kampusnya. Jadi kampus ini karena nggak terkenal jadi sedikit, nggak ada, semuanya sama. Kalau emang itu dari muka beasiswa atau bisa belajar di situ, semua fasilitasnya bakal sama. Ya insya Allah setelah ini mungkin setelah sholat maghrib Ana coba kirimin foto-foto yang pernah Ana ambil gitu. Kayak lingkungan asrama, video asrama. Kalau tadi kan udah ada yang lihat, ntar juga Ana kirimin, mungkin ada yang ketinggalan. Tadi Ana sempat kayak room tour gitu. Mungkin ntar kelas juga gitu. Nah, insya Allah. Syekh terakhir. Al-Falabatin itu hitungannya kampus baru, ya. Dia berdiri 2014 dan baru dibuka untuk beasiswa luar negeri itu 2019. Jadi kita yang ada di sini, mahasiswa yang baru ada di sini itu ikut hitungannya angkatan 1. Kalau Jazakallah khairan Syekh atas informasinya. Dan waktu luang. Ada pertanyaan lagi, berarti selain badal-badal yang telah dijelaskan, di bulan kedatangan juga sudah mendapatkan mukafah juga, Kak Ustaz. Jadi ada namanya badal kudum, badal tajis, kita dapat mukafah lagi. Makanya sebenarnya kalau bisa dibilang ketika antum datang di sini itu bisa dibilang sultan lah, antum punya puluhan juta gitu. Jarang-jarang kan antum dapat
menit segitu kan. Tuh. Cuman emang prosesnya agak lama ketika antum datang, itu ntar harus bikin iqomah dulu, diproses bikin iqomah. Ntar kalau udah iqomahnya udah selesai baru dibikinin apa namanya tuh sama kampus akun bank gitu. Kalau mengirimkan email ulang, apakah kemungkinan dikira mengirim telat? Kayaknya enggak ada insya Allah. Wallahu a'lam juga tuh. Mungkin gitu kali ya yang bisa Anda jelaskan. Udah jam 17.34, Anda mau siap-siap untuk sholat maghrib juga. Ya, kalau ada informasi terbaru, kabarin saya. Ya, insya Allah kalau ada informasi apa, insya Allah Anda kabarin. Ya, baik. Syukran. Ya. Yang penting apa namanya garis bawahi, kalau memang antum mau lanjut di sini silakan dilanjutkan emailnya. Kalau misal antum mau memperjuangkan antum di universitas yang mana, nggak usah dilanjutin, saran dari anak. Kalau misal antum anak pengennya benar-benar pengennya di Mekah atau pengen di Madinah gitu, udah antum sabar dan banyak-banyak doa untuk terima di sini. Saja ini harus digarisbawahi. Insyaallah ntar kalau ada pertanyaan-pertanyaan apa lagi bisa dikirim lewat grup atau lewat pribadi juga insyaallah nanti. Wa jazakumullahu khairan. Apa namanya? Insyaallah kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup atau bisa di pribadi juga boleh insyaallah. Maftuh insyaallah. Mungkin sekian yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda kembalikan ke moderator tadi di awal. Jazakumullahu khairal jaza. Kita cukupkan ikhwas kalian. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silahkan ditanya di grup atau langsung sama beliau. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta da'wana alhamdulillah. Syukran Ustaz.